Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanda dari SMKN 45 Jakarta, kelas 12 DDP 2. Dan video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai administrasi gudang. Administrasi gudang ini diambil dari pelajaran pengelolaan bisnis retail. Yuk kita simak. Apa kalian tahu apa itu administrasi gudang? Jadi, pengertian administrasi gudang itu adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan penting karena memang mengontrol pergerakan barang, sehingga dapat diketahui jumlah penerimaan. Di slide selanjutnya ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kegiatan administrasi, kedua penerimaan barang, ketiga penyimpanan barang, keempat pengepakan barang, dan kelima pengeluaran barang. Dan selanjutnya juga ada kegiatan barang. Kenapa sih harus ada kegiatan barang? Karena kegiatan barang itu penting untuk petugas gudang, karena juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pegudangan yang dibebankan kepadanya. Sehubungan dengan administrasi logistik tersebut, yang penting dalam kegiatan penggudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau stok, bon permintaan barang, dan surat. Penerimaan barang itu merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Dan ada penerimaan barang. Penerimaan barang juga memiliki hal-hal penting. Hal-hal penting itu sebagai berikut. Yang pertama ada bukti pesanan barang dari gudang. Bukti pesanan barang dari gudang untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi tepat. Yang kedua ada bukti tanda barang diterima. Bukti tanda barang diterima ini juga untuk penagihan. Kalau yang ketiga ada cek bukti pesanan dengan fisik barang. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang. Kelima, memasukkan barang ke penyimpanan. Nah, selanjutnya ada penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang di gudang, ada dua metode. Dua metode ini juga biasa digunakan dalam penyimpanan barang. Nah, yang pertama itu metode prosedur penyimpanan LIFO. Yang kedua, metode prosedur penyimpanan FIFO. Metode penyimpanan barang dengan prosedur LIFO atau last in first out ini adalah suatu sistem atau tata cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Kalau sistem FIFO atau first in first out ini adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada pengepakan barang. Pengepakan barang dalam manajemen gudang terdapat pula pengemasan barang, yaitu membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan juga dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu ada merek, kemasan itu sendiri, dan juga label. Pengepakan barang. Dan pengepakan barang ini memiliki 3 alasan utama untuk melakukan pengepakan atau pengemasan barang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemasan dapat melindungi
produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Kalau yang kedua itu ada melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Kalau yang ketiga juga ada dengan kemasan yang sangat menarik, diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Bon barang ini juga merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang. Bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli itu diberikan kepada penerima barang dan salinannya itu disimpan sebagai arsip. Nah, jenis-jenis administrasi itu ada 3. Yang pertama, stock of name, kedua, daftar input barang, ketiga, daftar keluar barang. Yang pertama, aku bakal jelasin tentang stock of name. Stock of name itu persediaan atau stok itu sendiri merupakan barang-barang atau sumber daya yang disimpan di dalam gudang yang akan digunakan di kemudian hari oleh perusahaan dalam proses penjualan ke pihak konsumen. Persediaan yang ada dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Ini adalah contoh dari perhitungan stock of name. Misalnya di kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua kode barang, kolom ketiganya kode barang produk, kolom keempatnya jumlah stok, dan kolom kelimanya satuan. Nah, misalnya kita ambil dari 2 contoh, nomor 1 dan 6. Nomor 1 itu kode barangnya 101, kode barang produknya itu wafer coklatos barang 600 gram. Jumlah stoknya itu ada 21 dan satuannya kalem. Kalau nomor 6 itu kode barangnya 201, kode barangnya itu gulaku 1 kilo dan jumlah stoknya itu dia ada 25. Kalau dan yang kedua tadi ada daftar input barang. Daftar input barang ini sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada tempat bagi barang-barang berikutnya. Perhitungan persediaan barang dagang yang ada di gudang, di mana dalam kegiatan tersebut akan mencocokkan nilai persediaan yang tersedia secara fisik yang ada di gudang dengan nilai buku persediaan yang ada di laporan. Dan ini contoh dari perhitungan daftar input barang. Sama seperti di stock of name, tapi tinggal ditambahkan input barangnya. Di nomor 1 itu input barangnya 10, dan di nomor 6 yang gulaku ini input barangnya itu 20. Nah, yang terakhir ini ada daftar keluar barang. Barang yang keluar akan mempengaruhi pemesanan barang. Laporan yang dilakukan oleh bagian penjualan untuk melakukan penjualan barang sesuai dengan pesanan pelanggan, dan pada saat barang telah siap, bagian pengiriman akan mengirimkan barang ke pelanggan berdasarkan surat jalan. Ini contoh dari daftar keluar barang. Daftar keluar barang ini nomor 1-nya 15 dan nomor 6-nya ini 25. Nah, jenis-jenis administrasi ini seperti stock of name, daftar input barang, dan daftar keluar barang ini dihitung menggunakan program Excel. Nah, video materi penjelasan kali ini sudah selesai. Supaya kalian yang menonton dari awal sampai akhir bisa mengerti dan menambah ilmu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.